Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi setiap hari kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan udara yang begitu segar yang dapat kita nikmati sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah nikmat yang kemudian kita gunakan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keutamaan dari seorang hamba yang selalu mudah-mudahan kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibatul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas wasilahnya yang menjadi penerang bagi kita semua untuk mendapatkan kunci-kunci surga insyaallah, dan selalu mengikuti apa yang disunnahkan olehnya. Insyaallah kita menjadi bagian dari umatnya hingga akhir zaman. Tentu saja salawat dan salam juga selalu juga tercurahkan kepada para ahlinya, para ahli-ahlinya, para sahabatnya, pada tabi'in sampai kepada kita semua hingga yaumul akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan bermuhasabah sama-sama, kita bersama-sama untuk saling menasihati diri untuk selalu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah atau akan terjadi seperti itu. Nah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman untuk mendapatkan tadabbur dari sebuah kegiatan yang pernah dilakukan. Pada beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk pergi ke Belitung, menjadi kalau dibilang saksi ya saksi ahli namanya, untuk membuktikan bahwa keberadaan dari sebuah ekosistem mangrove itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kesaksian ini dilakukan di depan majelis hakim dan juga penuntut umum dan juga penasihat hukum dari yang didakwa seperti itu. Nah, di sini terlihat hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hal yang penting untuk dijadikan sebagai hujah kita. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bahwa di darat dan di lautan secara keseluruhan substansinya seperti itu telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah manusia. Nah, ini yang disampaikan ataupun dimintakan kepada saya untuk mempertunjukkan bahwa kerusakan itu memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi dari masyarakat di sekitarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ekosistem mangrove adalah sebuah ruang, sebuah ruang di sekitar pantai, karena memang dia akan berbatasan antara daratan dan lautan, dan dimana terjadi pertemuan, dan kemudian dia punya substrat. Banyak pohon-pohon yang kemudian Allah hadirkan untuk bisa bertumbuh di perairan tawar dan juga di perairan asin. Di antara itulah ekosistem mangrove. Pohon-pohon ini dinamakan pohon mangrove. Ada orang di Jawa dikenal sebagai pohon bakau misalnya. Nah, sebagai sebuah ekosistem tentu saja kita tahu, balik lagi ada definisi bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara menurut hukum manusia yang kita ketahui begitu, antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, kedua hubungan ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kemanfaatannya kepada manusia. Nah, salah satu yang paling luar biasa itu akan memberikan kepada kita, menghadirkan kepada kita bahwa Allah betul-betul menciptakan segala sesuatunya tanpa sia-sia.
sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 191, yang kemudian saya pernah sedikit dia Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan segala sesuatunya sia-sia. Nah, ini mempertunjukkan kepada kita keberadaan dari ekosistem mangrove ini memberikan dampak sosial ekonomi sangat luar biasa kepada manusia itu sendiri. Kalau kita lihat secara keilmuan yang sekarang hadir begitu dan kemudian disepakati sebagai sebuah ilmu bersama yang diketahui, ya, bahwa manfaat dari ekosistem mangrove itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah bahwa dia mampu menghadirkan kepada kita untuk menyediakan ataupun menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sekitar ekosistem mangrove, bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan manfaat keberadaan ikan. Bahwa ikan adalah ikan belanak misalnya di situ, atau ikan ikan baronak, bukan barang, ikan baramundi misalnya, ikan kakak putih. Kemudian bisa juga ikan-ikan yang lain yang memang keberadaannya itu berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Di samping keberadaan ikan, tentu saja kita tahu ada udang di situ yang sangat luar biasa yang memberikan manfaat kepada kita, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Nah, di samping yang lain ada kepiting. Nah, semua komponen ini kalau kita garis bawahi itu adalah manfaat yang bisa dihadirkan oleh keberadaan ekosistem mangrove sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan manusia yang hadir atau dalam hal ini sebagai nelayan, dia akan masuk ke sekitar ekosistem mangrove, maka dia akan bisa memanfaatkan ini. Ya, ketika dia mendapatkan kepiting, ketika dia mendapatkan udang, ketika dia mendapatkan ikan, maka hasil tangkapannya ini minimal ada 2. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia sebagai lauknya, gitu. Nah, kita bisa makan, sebetulnya kita bisa beli di pasar. Nah, ketika kehadiran manfaat ini dihadirkan oleh siapa? Oleh nelayan. Dengan cara apa? Menjual sebagian dari hasil nelayannya untuk bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Artinya apa? Keberadaan ekosistem mangrove itu sangat memberikan manfaat besar minimal untuk nelayan. Tetapi kemudian nelayan ketika dia menjual ke pasar, manfaat yang didapatkan kemudian oleh kita sebagai orang yang memanfaatkan sebagai konsumsi dari kita sehari-hari seperti itu untuk mendapatkan protein dari biota laut yang dihasilkan oleh ekosistem mangrove. Nah, ini adalah salah satu bagian dari 4 bagian, ya, 4 bagian komponen jasa ekosistem yang dihadirkan oleh ekosistem mangrove. Maka kemudian kita harus bisa mendapatkan kemanfaatan ini dengan sangat dengan sebenar-benarnya begitu. Artinya apa? Kita wajib bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan kita tidak melihat ini sebagai sebuah hubungan yang kecenderungan kita hanya hubungan pendek, tapi luar biasa sebetulnya hubungan yang panjang begitu. Maka kenapa kemudian ada sekarang berkembang ilmu yang dinamakan dengan ilmu sosial ekologi, sistem sosial ekologi. Artinya apa? Bahwa ada sistem antara manusia dengan ekologi yang kemudian sistem ini dibangun untuk menghadirkan manfaat begitu. Nah, kemanfaatan ini yang kemudian harus kita jaga. Nah, tentu saja salah satu yang diperlukan oleh kita adalah mensyukuri keadaan tersebut. Allah sudah berfirman kepada kita semua di dalam surat Ar-Rahman dimulai dengan ayat yang ke-13, tabi'ai ala'i rabbikum matukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ekosistem mangrove tadi ini salah satu bagian ya yang kita bisa tunjukkan kepada kita hubungan yang langsung ya betapa ekosistem mangrove itu memberikan manfaat dari sisi sosial, ekologi dan juga ekonomi. Kalau tadi ekonomi bagian dari produksi, bagian sosialnya adalah seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin pergi misalnya di Kapuk Muara, itu ada dinamakan dengan Taman Wisata Alam Kapuk Muara. Itu adalah ekosistem mangrove.
Nah, ketika kita pergi ke sana, maka kita akan dapati keindahan alam, ya. Walaupun itu adalah yang dihasilkan dengan apa cara dikebunkan begitu, ditanam, tetapi ketika rahmat Allah tidak ada, tidak akan mungkin itu tumbuh. Masya Allah, la quwata illa billah, di sana kita bisa mendapatkan keindahan estetik dari keberadaan ekosistem mangrove. Ya, bahkan beberapa hal digunakan sebagai tempat untuk pre-wedding misalnya, foto pre-wedding. Nah, ketika kita pergi ke sana, tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan oleh kita. Ya, pembiayaan yang dilakukan untuk pergi ke sana itu adalah bagian dari keadaan ekonomi juga seperti itu. Nah, ketika kita sudah hadir di ekosistem mangrove, ketika kita melihat apa namanya yang hijau-hijau, kemudian yang rindang, kemudian keteduhan, itu adalah bagian dari pleasure, bagian dari kenikmatan yang kemudian kita bisa dapati seperti itu. Nah, ini bukan hanya di taman wisata alam itu adalah yang dibuat, tetapi banyak kemudian di wilayah pesisir dan laut, ekosistem mangrove ini yang tumbuh dengan sendirinya tanpa harus ada keterlibatan manusia untuk itu. Oleh karena itu, inilah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mensyukuri dengan sebenar-benarnya. Konteks syukur kita, salah satu yang lain adalah dengan menjaga. Ya, proses menjaganya seperti apa? Dapat dilakukan oleh siapapun. Misalnya, untuk orang yang ada tinggal di sekitar ekosistem pesisir, dalam hal ini ekosistem mangrove, yaitu dengan tidak menebang ekosistem mangrove ini, pohon mangrove ini dengan sembarangan. Kalaupun dia membutuhkan untuk misalnya kayu bakar, karena memang salah satu bagian dari fungsi ekosistem mangrove itu salah satunya penyedia kayu bakar, maka kayu bakar ini hanya sebagian saja yang kemudian bisa dimanfaatkan, sementara pohonnya dibiarkan seperti itu. Nah, inilah salah satu bentuk upaya kita sebagai seorang manusia untuk bersyukur dengan cara menjaga. Nah, bagaimana dengan kita? Saya misalnya sebagai seorang dosen, maka salah satu yang harus kita hadirkan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap keberadaan ekosistem mangrove adalah dengan cara memberikan, mensosialisasikan, memberikan pembelajaran bahwa ekosistem mangrove begitu luar biasa, mempunyai jasa ekosistem yang sangat luar biasa untuk bisa dimanfaatkan, baik secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara ekologi. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sudah tadi tahu ekonominya untuk produksi, kemudian sosialnya nanti untuk estetik, kemudian salah satu yang lain adalah keberadaan ekosistem mangrove untuk ekologi. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita hadir di sana, begitu banyak biota alam yang ada di sekitar ekosistem mangrove yang sangat bertahan dengan itu. Kita ada lihat misalnya di pucuk-pucuk daun dari ekosistem mangrove itu ada burung. Nah, burung itu ekosistem mangrove sebagai habitatnya. Sebagai habitatnya berarti dia tempat berkembang biak, karena dengan cara membuat sarang misalnya. Kemudian untuk nursery ground berarti daerah asuhan. Nah, kenapa? Karena setiap burung yang ada hadir di sana, dia akan sampai dengan batas tertentu supaya bisa terbang, dia tetap ada di sekitar itu. Lalu kemudian ada feeding ground-nya, daerah mendapatkan makanan. Maka keadaan daun-daunan mangrove, kemudian ada kupu-kupu misalnya, kemudian nanti dia jadi ulat. Nah, ulat itu dijadikan sebagai bahan makanan dari burung-burung. Itu hanya salah satu bagian terpenting di atas, ya, di bagian atas. Sementara di bawah kita tadi sudah sebutkan betapa luar biasa ikan, kepiting, dan juga udang bisa ada di sekitar ekosistem mangrove. Dengan cara apa? Sama juga, itu ada spawning ground-nya, kemudian ada nursery ground-nya, dan juga ada feeding ground-nya. Maka benarlah bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebenaran hakikinya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi sebagai seorang muslim sejati, maka kita seharusnya memang mampu untuk mendapatkan hikmah dari apa-apa yang ada kita lihat, apa-apa yang kita rasakan, dan apa-apa yang kita coba perbaiki, ya.
Dengan cara apa? Dengan cara sekali lagi kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apa yang kita lakukan dengan cara bersyukur ini agar supaya apa? Agar supaya setiap nikmat yang kita syukuri itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita juga tahu ketika kita kufur atas nikmat, maka sesungguhnya ajab Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan dengan sekilas dari apa yang saya sampaikan ini akan mendapatkan kemanfaatan ya sebagai bagian dari kita watawasobil haq watawasobil sob. Mudah-mudahan kemanfaatan ini bisa kita telurkan lagi untuk bisa disampaikan kepada khalayak yang tidak hadir di majlis ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan secara keseluruhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam kuliah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.